Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Dian Pertanian, channel di mana kita bisa berbagi tips dan informasi seputar dunia pertanian. Oke, langsung aja. Di sini siapa ya yang tanaman cabenya keriting mengkerut ke bawah dan jika dilihat pada bagian bawah daunnya berwarna tembaga dan terdapat benang-benang putih halus seperti ini. Ada yang tahu ini karena serangan apa? Yap, betul sekali. Ini adalah serangan hama tungau. Siapa di sini yang pernah melihat hama ini langsung tanpa bantuan mikroskop? Coba kalau ada teman-teman bisa jawab ya di kolom komen. Dan seperti apakah gejala serangan tungau ini dan bagaimana cara pengendaliannya? Seperti biasa, simak video ini sampai selesai. Baik, kita mulai dengan mengenal hama tungau dulu ya. Jadi tungau adalah kelompok hewan kecil bertungkai 8 dan tungau dalam pengertian ilmu hewan bukanlah kutu, walaupun sama-sama berukuran kecil. Apabila kutu merupakan anggota insekta, tungau dilihat dari kekerabatannya lebih berdekatan dengan laba-laba atau akarina. Tungau mempunyai ukuran tubuh yang sangat kecil, yaitu panjang tubuh 1 mm hingga 6 mm. Jadi jika kita mau melihat langsung hama ini, maka coba ketuk-ketuk atau sentil daun yang kita curigai dia terserang tungau di atas permukaan yang gelap seperti ini. Misalnya pakai HP ya. Caranya seperti ini. Jika terlihat ada serangga yang sangat kecil seperti debu putih berjalan-jalan, nah itulah tungau yang merusak tanaman kita. Dan jika kita lihat memakai mikroskop, maka hamanya akan berbentuk seperti ini. Tungau menyerang daun-daun muda dengan cara menghisap cairan tanaman dan menyebabkan kerusakan sehingga terjadi perubahan bentuk menjadi tidak normal dan perubahan warna seperti daun menebal dan berubah warna menjadi tembaga atau kecoklatan. Daun menjadi kaku, melengkung ke bawah, menyusut, dan keriting. Tunas dan bunga gugur, dan serangan berat biasanya terjadi pada musim kemarau. Berasal dari beberapa referensi yang saya dapatkan, pada suhu optimal yaitu 27 derajat Celcius dengan kondisi kering, tungau dapat berkembang biak cepat, yaitu satu indukan tungau betina dapat bertelur hingga 20 butir telur per hari. Dengan masa hidup 15-30 hari. Perkembangan tungau terjadi sangat cepat. Tungau dewasa secara seksual hanya dalam waktu 5 hari saja. Dengan tingkat reproduksi yang sangat cepat memungkinkan tungau untuk beradaptasi hingga dapat bertahan dari pestisida. Oke, jika kita sudah memahami gejala serangan tungau ini, lalu bagaimana cara pengendaliannya? Yang paling penting dari pengendalian apapun adalah pengamatan rutin. Dengan pengamatan rutin, maka tidak terjadi kecolongan tiba-tiba serangan hama tinggi. Dengan pengamatan rutin, kita bisa mengendalikan hama ataupun penyakit sejak dini saat populasi hama masih sedikit. Sehingga pengendaliannya akan lebih mudah dibandingkan jika populasi hama sudah banyak dan tanaman sudah terlanjur rusak. Pengendalian kedua yaitu memusnahkan tanaman yang terserang dengan cara dibakar atau dikubur di dalam tanah, supaya tidak menjadi sumber serangan untuk tanaman yang masih sehat. Ingat, jangan dibuang di sekitar lahan tanpa membakar atau membenamkan ke tanah karena hal ini akan percuma. Hama tungau akan datang kembali ke lahan kita dan akan merusak tanaman kita lagi. Pengendalian selanjutnya adalah penggunaan pestisida yang tepat sangat menentukan keberhasilan dari pengendalian tungau ini. Gunakan pestisida jenis akarisida. Jadi, akarisida ini merupakan pestisida yang khusus untuk mengendalikan akarina atau tungau. Contoh bahan aktifnya adalah danpiridaben. Namun, ada beberapa insektisida yang bisa kita gunakan untuk mengendalikan tungau seperti bahan aktif Prevenophos, diaventuron, dan endosulfan. Dan yang harus kita perhatikan saat melakukan penyemprotan yaitu nozzle diarahkan ke bawah permukaan daun supaya bahan pengendali yang kita semprotkan bisa langsung kontak dengan hama tungau ini sehingga hasilnya bisa lebih efektif. Kalau penyemprotan dari atas nantinya akan tidak efektif karena keberadaan hama tungau ini biasanya berada di permukaan bawah daun. Oke, itu tadi gejala dan cara pengendalian hama tungau. Semoga ke depan serangan hama ini bisa diminimalisir dan hasil pertanian kita melimpah serta berkah tentunya. Oke, terima kasih sudah menemani saya di video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.